Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, kita mensyukurinya dengan senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala dan juga menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha dengan maksimal menjauhi segala larangan-larangan Allah dan juga larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan dia tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, sekiranya kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi sekiranya kalian kufur, enggan bersyukur, maka sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu di dalam kajian rutin kita, membahas sebuah risalah, sebuah buku kecil karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, yang artinya adalah membahas tentang sarana-sarana yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang kepada hidup yang bahagia. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, begitu banyak ada beberapa langkah atau beberapa sebab atau beberapa sarana yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang pertama sudah kita bahas, kunci atau sumber utama bahagia adalah iman dan amal saleh. Kemudian yang kedua juga kita telah sampaikan bahwasanya di antara kunci agar seorang itu bisa bahagia adalah dia berbuat baik kepada sesama makhluk, terutama manusia. Karena tidak ada balasan kecuali sesuai dengan amal perbuatan. Kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Kita menyenangkan orang, Allah akan menyenangkan hidup kita. Kita membahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dan ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, adalah di antara sarana yang mengantarkan kepada kebahagiaan adalah kita menyibukkan diri dengan perihal-perihal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita banyak yang kosong.
Jangan sampai waktu kita banyak yang terbuang sia-sia. Karena di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab. Apabila kalian telah selesai dari melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan, maka lanjut ke aktivitas kegiatan yang lainnya. Apabila selesai dari ibadah yang satu, pindah ke ibadah yang lainnya. Aktivitas yang satu, pindah ke aktivitas yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala paham di antara sifat dasar manusia, kalau dia kosong dari kegiatan, banyak waktu luang, maka yang paling besar kemungkinan yang terjadi adalah kemaksiatan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, sebagian salaf mereka mengatakan, nafsuka idza lam tushghilha bitta'ah ashghalatka bil ma'siyah. Jiwamu apabila engkau tidak sibukkan dengan sesuatu yang bersifat ketaatan, bersifat kebaikan, maka jiwamu tersebut akan menyibukkanmu dalam perihal maksiat atau perihal keburukan, perihal yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang senantiasa menjaga waktunya, memaksimalkan waktunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, entah itu sifatnya beribadah kepada Allah yang sifatnya ibadah, atau melakukan sesuatu yang mubah tapi diniatkan dengan ibadah, maka diniatkan dengan niat ibadah, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan menambah sebab atau sarana yang baru yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis buku ini Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa mimma yudfa'u bihil hammu wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimam bi'amalil yawmil hadir wa qat'uhu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'alal waqtil madhi. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, di antara sebab yang dapat menghilangkan kegalauan, di antara sebab yang dapat menghilangkan kecemasan pada diri seseorang, menghilangkan kesedihan pada diri seseorang, adalah dia mengumpulkan fikirannya atau dalam bahasa terjemahan bebasnya, dia memfokuskan dirinya untuk perhatian kepada apa yang menjadi perkara di hari ini. Wa qat'uhu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal, dan dia memutus, tidak memikirkan, tidak fokus memikirkan perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi. Wa 'anil huzni 'alal waqtil madi, dan juga dia memutuskan pikiran-pikiran yang fokus kepada perkara-perkara yang telah terjadi, yang telah lalu. Maka ini sebab kebahagiaan yang berikutnya adalah bagaimana seseorang itu fokus kepada kehidupannya yang sekarang. Karena kalau kita melihat manusia itu berhadapan dengan waktu, ada 3 jenisnya. Yang hari ini, dan itulah yang ada kita di atasnya pada saat ini, dan yang telah berlalu dan yang akan datang. Di antara kunci bahagia, kita fokuskan pikiran kita fokuskan usaha-usaha kita untuk kehidupan yang ada saat ini, untuk perkara yang ada di hari ini. Jangan fokus memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang, yang mana itu akan menimbulkan kegalauan. Sibuk dia mikirkan yang belum terjadi, sibuk dia memikirkan perkara yang belum pasti. Contohnya misalnya seorang yang bujang, ya, taruhlah dia masih kuliah, dia sibuk mikirkan bagaimana nanti saya kalau sudah menikah, saya nikahnya sama siapa,
Terus kalau saya nikah saya tinggalnya di mana? Kalau saya tinggal nanti dengan mertua bagaimana? Istri saya nanti bukan orang Balikpapan bagaimana? Terus pikirannya dikerahkan ke sana yang akhirnya disebabkan terlalu fokus memikirkan perkara yang belum terjadi, akhirnya yang timbul adalah kegalauan. Atau sebaliknya, dia fokus memikirkan perkara yang sudah terjadi. Kita tidak pungkiri, semua kita punya kejadian-kejadian yang menyedihkan kehidupan kita, yang menyedihkan hati kita. Kita semua punya pengalaman hidup masing-masing. Kita punya kegagalan masing-masing. Ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, ada sesuatu yang kita dapatkan. Ada yang sesuatu kita miliki, ada sesuatu yang kita terluputkan darinya. Dan yang terluputkan itu menyedihkan kita. Terus dia mikirkan perkara-perkara yang telah terjadi, yang akhirnya apa? Menimbulkan kesedihan. Gagal move on. Gagal move on. Contohnya lah, dia menyukai seorang wanita, hanya saja Allah menakdirkan dia tidak berjodoh dengan wanita tersebut. Pikirannya terus dikerahkan di sana, sedangkan wanita tersebut sudah menjadi istri orang lain. Yang timbul apa? Kesedihan. Dan kalau sudah sedih akhirnya apa? Enggak bahagia. Nah, maka di antara kunci untuk mendatangkan kebahagiaan, fokuslah, kerahkan semuanya untuk perkara yang ada di hari ini. Dan jangan terlalu fokus memikirkan perkara yang belum terjadi, serta jangan berlarut-larut kepada perkara yang sudah terjadi agar tidak menimbulkan kesedihan. Walihada ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal hazan fala yanfa'ul huzna 'ala al-umuri al-madiyah allati la yumkinu radduha wa la istidrakuha. Wa qad yadurrul hammu alladhi yahdusu bisababil khaufi minal mustaqbal. Oleh karena itu, kalau kita melihat di antara doa Nabi SAW, beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari namanya ham. Apa itu ham? Yaitu kecemasan kepada perkara-perkara yang belum terjadi. Juga beliau SAW meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari huzn, kesedihan. Kesedihan timbul gara-gara apa? Sesuatu yang telah terjadi. Jadi lihat, di antara doa yang Nabi SAW amalkan berlindung kepada Allah, Nabi minta, ya Allah, jauhkanlah aku dari kegalauan terhadap perkara-perkara yang belum terjadi, dan jauhkanlah aku dari kesedihan yang terlalu larut kepada apa yang telah terjadi. Itu doa Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW meminta seperti itu? Fala yanfa'ul huzna 'alal umuril madiyah, karena kesedihan ya kepada perkara-perkara yang telah berlalu itu enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Kenapa? Sesuatu yang telah berlalu tidak mungkin lagi didapatkan. Sesuatu yang telah berlalu tidak mungkin lagi bisa diulang. Sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu tidak bisa lagi kita kembali ke sana. Maka orang terlalu memikirkan kepada sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah terjadi, itu akan membuat dia sedih, padahal itu tidak ada manfaatnya. Atau bahasa gaulnya sekarang gagal move on. Move on kepada pasangan atau mungkin seseorang, permasalahan percintaan, permasalahan karir dan sebagainya. Ada yang ingin jadi polisi, ternyata sekarang dia jadi pembisnis, pedagang. Terus dia pikir setiap ada polisi lewat sedih dia. Akhirnya apa? Yang ada adalah kesempitan hidup, kesengsaraan hidup. Kenapa? Gagal move on. Wa qad yadurrul ham alladhi yahdusu bisababil khaufi minal mustaqbal. Juga terkadang memudaratkan sesuatu yang belum terjadi apabila dipikirkan secara berlebihan. Nanti saya begini bagaimana? Tahun 2030 bagaimana? Tahun ini bagaimana? Setelah saya nanti punya anak 3 bagaimana? Setelah saya punya anak 2 saya mau nikah lagi gimana nanti? Terus dipikirkan sana, padahal belum tentu dia bisa poligami misalnya.
Belum tentu juga dia sampai kepada itu terus, tapi pikirannya dikerahkan ke sana. Yang dibahas di sini adalah pikiran yang tidak menimbulkan action. Pikir tok, mikir terus tentang masa depan. Nggak ada actionnya. Akhirnya yang timbul adalah kegalauan. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya sempat baca di media sosial, banyak anak-anak muda di Balikpapan, dia itu apa lagi bahasanya ya, down gara-gara melihat FYP ya. Jadi kehidupan FYP itu yang di media sosial kan pamer kemewahan, pamer ini, udah punya ini. Nah, anak-anak muda sudah banyak kosongnya, nggak ada kegiatan yang sistematis, lihat yang seperti itu, oh aku nanti bagaimana, akhirnya down. Saya baru baca itu. Jadi kurang lebih beritanya pemuda-pemuda di Balikpapan sekian persen down gara-gara mengikuti tren FYP TikTok. Wah. Kenapa? Belum terjadi. Terlalu mengerahkan ke sana. Mikir saja tanpa action. Ya, maka akhirnya yang timbul adalah kegalauan, stres dan seterusnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan fa'alal abdi ayyakuna ibna yaumihi. Seharusnya seseorang bagaimana? Hendaknya dia menjadi anak hari ini. Ibna yaumihi adalah anak dari harinya hari ini. Maksudnya apa? Fokuslah kepada perkaramu di hari ini. Maksimalkan perkaramu di hari ini. Kerjakan dengan sebaik-baiknya di hari ini. Kalau kamu maksimal menjalankan perkara-perkara di hari ini, kalau sudah berlalu kamu gak sedih, yang akan datang kamu tidak cemas. Kenapa? Kau menjalankan di hari ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau fokus kepada perkara yang belum terjadi, dikerahkan semua ke sana, yang mana dengan pikiran tersebut mengganggu produktivitas di hari ini gak maksimal, berlalu kalau gak maksimal bisa sedih, yang akan datang tidak tersiapkan dengan baik. Makanya jadilah ibna yaumihi, persiapkan, maksimalkan yang di hari ini. Jangan terlalu fokus kepada yang belum terjadi, dan jangan sampai berlarut-larut kepada apa yang sudah terjadi. Beliau mengatakan fa inna jam'al qalbi ala dzalik yujibu takmilal a'mal wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazan. Kenapa? Karena barang siapa yang dia memfokuskan pikirannya, kemampuannya untuk hari ini, maka itu akan menjadikan dia maksimal dalam melakukan aktivitasnya. Dia akan produktif dalam kegiatannya. Wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazan, dan dia akan terhibur dan dia akan terhilangkan, terjauhkan dari yang namanya kegalauan dan juga kesedihan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'a fa inna ma yahussu ma'al isti'anati billah wa tam'i fi fadlihi alal jiddi wal ijtihadi fi tahaqquqi li husuli ma yad'u bi husulihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menunjuki umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk senantiasa beristi'anah dan juga bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang menjadikan dia sampai kepada apa yang dia doakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajarkan kita sesuatu untuk berdoa, Nabi tidak ajarkan cuma hanya doa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk melakukan kegiatan yang mengantarkan kita kepada doa tersebut. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk berdoa kepada Allah, minta rizki yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Bukan hanya doa gitu saja. Terus kita diperintahkan maksimal cari nafkah, profesional dalam bekerja. Terus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan kita kepada doa yang kita panjatkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan hanya doa saja. Kalau kita doa tanpa ada usaha, itu bohong. Tapi kalau kita usaha tanpa ada doa, itu namanya sombong. Jadi kita harus berdoa kepada Allah
semangat melakukan yang bermanfaat. Ada namanya di dalam konsep kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah, minta kepada Allah, kita ikhtiar usaha yang maksimal. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Rawahu Muslim. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, semangatlah kepada apa yang bermanfaat bagi dirimu. Kita diperintahkan semangat apa yang bermanfaat bagi diri kita, entah itu perkara akhirat kita, semangat, atau perkara dunia kita, semangat. Ya, lakukan apa yang kita ingin lakukan selagi itu bermanfaat, selagi itu perkara yang dihalalkan, perkara yang dibolehkan, semangat kita. Hanya saja sesemangat-semangatnya kita, sekuat-kuatnya kita, jangan sampai kita melupakan Allah. Jangan sampai kita lupakan senjatanya orang beriman. Apa itu? Berdoa. Ihris ala ma yanfa'uka, semangat kepada yang bermanfaat, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kita semangat berjualan, minta pertolongan kepada Allah. Kita semangat bekerja, minta pertolongan kepada Allah. Kita semangat menuntut ilmu, minta pertolongan kepada Allah agar kita dipahamkan. Betapa banyak orang yang hadir ke majelis ilmu tapi nggak paham, dan seterusnya. Semangat boleh besar, tapi jangan lupa isti'anah billah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah, jangan merasa nggak mampu. Jadi ini konsepnya. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, selagi itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, bukan perkara yang diharamkan, semangat. Kemudian jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Itu kuncinya. Ya, semangat, minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Akan tetapi terkadang tatkala kita melakukan sesuatu, kadangkala semangat sudah ada. Semangat sudah ada. Minta pertolongan juga sudah. Enggak lemah juga sudah. Tapi terkadang yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana solusinya? Wa idza asabaka syai'un fala taqul, apabila kamu mendapati setelah kamu semangat, setelah kamu minta pertolongan kepada Allah dan kamu berusaha kuat tidak lemah, tapi kamu dapatkan sesuatu yang tidak sesuai, maka apa? Sabar. Jangan engkau mengatakan sekiranya aku melakukan ini, andai saja begini, sekiranya begini. Jangan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat law itu membuka pintu syaitan. Jadi di sini para jemaah sekalian, Rasulullah menggambarkan kepada kita ada dua perkara dalam kehidupan ini. Yang pertama, ada perkara yang mungkin kita dapatkan atau kita dapatkan sebagiannya. Kalau itu berkaitan dengan maslahat, maka semangat lakukan. Atau berkaitan dengan keburukan, bisa kita hindari atau kita kurangi efek buruknya, maka semangat hindari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada perkara yang tidak bisa kita hindari. Ada perkara yang tidak bisa kita tolak. Apa ini? Yang berkaitan dengan takdir Allah yang telah terjadi. Kita inginnya ini, dapatnya ini. Kita usahanya ini, harapannya seperti ini, dapatnya seperti ini. Nah, terhadap perkara yang seperti ini kita tidak punya kemampuan kecuali kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, menerima keputusan Allah, menerima takdir Allah, dan jangan sesekali kita mengucapkan kalimat law. Law itu dalam bahasa Arab
Artinya seandainya, sekiranya. Contoh, ada seseorang yang dia jualan, ya, dia jualan usaha, misalnya jualan di tempat di depan BSB lah, di depan BSB yang di sana, atau mungkin di depan BC. Dia jualan, ternyata jualannya nggak laris. Padahal dia sudah usaha. Dia jualan depan sini ya, depan BC sini. Ternyata nggak laris. Dia punya kawan jualan di BSB sana, laris depan sana. Setelah dia usaha, dia sudah semangat, dia sudah berdoa kepada Allah. Ternyata dia tidak dapatkan seperti yang diharapkan. Akhirnya dia mengatakan, seandainya aku jualan di sana, seandainya aja begini, seandainya aja begini. Nah, jangan ucapkan kalimat seandainya. Kepada perkara yang tidak kita senangi apabila sudah terjadi, jangan ucapkan kalimat seandainya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalimat seandainya itu membuka pintu syaitan. Dari sisi mana membuka pintu syaitan? Iya. Orang yang kalau terluputkan dari sesuatu, terus kemudian dia mengucapkan seandainya, maka dia akan jatuh kepada kesempitan hati, kesesakan jiwa. Kenapa? Kalimat lau akan menyalahkan dirinya sendiri. Iya. Coba saja, seandainya aku tidak pergi ke sana, dirinya lagi yang kena. Seandainya aja aku tidak pergi ke situ, nggak bakal begini. Seandainya aja aku nggak melakukan ini, nggak bakal begini. Terus, akhirnya apa? Akhirnya dia menyalahkan dirinya. Akhirnya dia terpuruk kepada merasa bersalah, dan akhirnya apa? Syaitan masuk di situ, menghancurkan rasa harapnya, menghancurkan optimisnya, dan akhirnya dia hancur. Jadi dilarang dalam Islam kita mengucapkan seperti itu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Udah. Kalau ada sesuatu, qaddarallah. Ada sesuatu, qaddarallah. Serahkan. Ini ketetapan Allah, sudah takdir Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sudah. Ada pulang ke rumah, ternyata sampai di rumah istri marah-marah. Astagfirullah, qaddarallah. Allah sudah takdirkan istri marah-marah. Kemudian ada usaha yang kita harapkan keuntungannya enggak sesuai, udah, qaddarallah. Tenang kita. Tapi kalau kita ucapkan seandainya, coba aja, enggak gini, akhirnya malah menyempitkan hidup kita. Maka di sini para hadirin sekalian, ya, Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita ada perkara yang bisa kita dapatkan atau perkara yang bisa kita hindari keburukannya, maka semangat kita dapatkan kebaikannya dan semangat kita menghindari keburukannya. Atau yang kedua, ada perkara yang tidak bisa kita tolak sama sekali. Dan ini berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jalani dengan bersabar, jalani dengan berbaik sangka kepada Allah, jalani dengan husnuzan, dan yakinilah ketetapan Allah yang terbaik. Dan jangan sesekali ucapkan seandainya. Terus kemudian di dalam perkara ini manusia itu terbagi menjadi 3 dalam segi waktu yang dia hadapi. Yang pertama adalah waktu yang sekarang, yang saat ini dia berada di dalamnya. Maka kalau dia fokus dengan hari ini, maka itu akan menjadikan dia semangat melakukan aktivitas, semangat melakukan kegiatan, akan profesional, dan akan menjadikan dia bahagia dan terjauhkan dari namanya kesedihan dan kegalauan. Terus kemudian ada juga manusia itu berhadapan dengan perkara yang sudah berlalu. Kesedihan-kesedihan yang terjadi dalam hidup kita jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Sedih boleh manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Kalau kita terlalu sedih kepada apa yang sudah berlalu, itu akan mengganggu kehidupan kita di hari ini dan minimalnya akan membuat kita sedih terus-menerus. Gagal move on dan seterusnya. Ya, karena kalau kita pikir, ya, banyak yang kita tidak dapatkan yang kita inginkan di kehidupan ini. Dan itulah kehidupan dunia. Ya, semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Di dunia ini udah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
ada waktu terhadap perkara-perkara yang akan datang, belum terjadi. Sudah, gak usah terlalu fokus memikirkan ke sana. Pikirannya diarahkan di sana, pikirannya dituangkan di sana. Ada waktu kosong mikir bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Akhirnya apa? Yang timbul kegalauan. Bukan berarti mempersiapkan gak boleh, mempersiapkan boleh. Tapi memikirkan dengan maksimal ke sana tanpa ada persiapan, tanpa ada planning yang pasti, itu hanya menimbulkan kegalauan. Sebagaimana tadi contohnya yang kita karahkan, seorang pemuda yang sibuk memikirkan nanti dia nikah sama siapa, nanti dia kawinnya dengan orang apa, tinggal di mana. Padahal kalau ditanya sudah mau nikah? Belum, nanti habis kuliah misalnya. Padahal masih kuliah, pikirannya sudah sibuk ke masa depan. Yang terjadi apa? Galau dan gak maksimal kegiatan di hari ini. Ya, jadi kita seharusnya menjadi orang yang fokus kepada apa yang kita alami di hari ini. Kemudian di antara tambahannya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah beliau mengatakan di antara sebab yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini adalah hendaknya seseorang memfokuskan dirinya kepada apa yang menjadi perkara yang ada di hadapannya hari ini, tanpa menaruh pikiran yang besar kepada apa yang telah berlalu, dan juga tidak terlalu memberikan porsi fikir yang berlebihan kepada apa yang belum terjadi yang akan datang. Hendaknya dia fokus kepada apa yang di hari ini, yang mana itu akan menjadikan dia semakin semangat, semakin maksimal, semakin profesional dalam melakukan kegiatannya di hari ini. Dan kalau dia sudah maksimal melakukan kegiatan di hari ini, kalau dia sudah luput, dia tidak akan sedih. Dan kalau dia kepada perkara yang akan datang, dia tidak galau. Kenapa orang itu galau? Pertama, dia nggak maksimal menjalankan. Kenapa orang itu sedih? Kenapa? Karena dia nggak maksimal menjalankan. Kalau dia maksimal di hari ini, yang berlalu tidak akan sedih. Kenapa? Aku sudah maksimal. Dan yang akan datang nggak galau dia. Kenapa? Dia jalani hari ini dengan baik, pasti yang akan datang setelahnya adalah kebaikan. Kemudian beliau mengatakan di dalam hadis yang disampaikan tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada 3 yang mengantarkan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Yang pertama adalah semangat kepada apa yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lemah. Jangan lemah. Ya, barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini dalam setiap perkara yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesenangan, dan dia akan dimudahkan dalam urusannya. Apapun yang ingin kita lakukan, semangat. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Orang berdagang, semangat dia, minta pertolongan kepada Allah. Tapi jangan lemah. Besok ada yang komplain, ya sudahlah aku mau jualan aja, kayak gini rupanya. Jangan lemah, terus. Nah, maka akan diberikan kemudahan mendapati apa yang dia inginkan. Kemudian beliau juga mengatakan terhadap perkara di kehidupan ini ada 2. Ada yang mungkin didapati oleh manusia, maka hendaknya dia semangat untuk mendapatkannya. Dan ada yang tidak mungkin dia rubah. Apa itu? Sesuatu yang telah terjadi dari takdir Allah. Sudah, bersabar, terima apa adanya, berbaik sangka kepada Allah, yakinlah pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya, jadi kita terkadang sudah usaha tapi nggak dapatkan apa yang kita inginkan, maka bersabar dan yakin Allah yang lebih mengenal kita, Allah yang tahu apa kebutuhan kita, apa yang ditetapkan Allah itulah yang terbaik.
Nah, demikian beliau mengatakan menutupkan ayatnya, menutup perkataan beliau dengan sebuah ayat, walidzalika qala Allah Subhanahu wa taala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya petunjuk apa di sini? Siapa yang mendapatkan ini? Al-Qamah rahimahullahu taala mengatakan yang mendapatkan petunjuk di sini di dalam ayat ini adalah lelaki atau seseorang yang diberikan ujian, terus kemudian dia yakin itu adalah ketetapan Allah, itu takdir Allah yang terbaik dan dia ridho, maka Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Nah, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya semangat melakukan kegiatan kita di hari ini. Jangan terlalu memikirkan perkara yang belum terjadi dan jangan terlalu berlarut-larut kepada apa yang telah terjadi. Siapa yang sibuk kepada masa lalu maka dia akan sedih berkepanjangan. Siapa yang terlalu sibuk kepada sesuatu yang belum terjadi maka dia akan galau berkepanjangan. Siapa yang maksimal di hari ini maka dialah orang yang akan bahagia. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.